Presented by Prodiad. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisno Aprianto. Di sini saya bersama pemateri pada kesempatan kali ini. Beliau adalah salah satu penggerak pemuda di Kabupaten Ciamis dan juga beliau sebagai Rektor Sekolah Motekar, juga sebagai Sekretaris Karang Taruna Kabupaten Ciamis. Nah, tema yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini yaitu ngobrol inspiratif bersama Kang Denny WJ, SAI, tentang semangat pemuda, nilai-nilai lokal Ciamis, dan bagaimana gerakan Sekolah Motekar membangun masyarakat yang kreatif dan peduli. Izin memperkenalkan pemateri pada kesempatan kali ini. Nama beliau Wahyu Jayadi, SHI, tempat tanggal lahir Kalawang 8 April 1984. Nah, ngomong-ngomong Kang, ini kan di Ciamis. Nah, asli kan orang Karawang. Bagaimana ceritanya bisa dari Karawang ke Ciamis? Kalau harus diceritain panjang kan? Iya. Itu sejarah hidup. Cuman intinya di Ciamis sejak SMA, tingkat SMA kelas 3, lanjut kuliah dan dapat jodoh orang Ciamis gitu. Intinya awalnya dari urusan pendidikan, urusan belajar di Ciamis. Iya, iya. Nah, sekarang kan Akang sebagai di sini mungkin yang memimpin di Sekolah Motekar ya. Nah, bagaimana boleh diceritakan apa itu Sekolah Motekar dan bagaimana awal mula berdirinya Sekolah Motekar itu? Ya, kalau disebut pemimpin sih Sekolah Motekar ini komunitas ya. Oh iya. Jadi saya biasanya memperkenalkan itu sebagai penggiat saja, sama dengan yang lain. Nah, awalnya ada Sekolah Motekar itu, ini juga panjang ceritanya. Ada hubungannya dengan Bahnun atau MH Ainun Najib, iya. Ada hubungannya dengan Gerakan Anak Bangsa, ada hubungannya juga dengan Lingkar Daulat Malaya, Majelis Maiyah yang ada di Tasikmalaya. Intinya kami 2016-17 itu mulai berkumpul, bertemu, dan efektif di kampung ini, di rumah depan sana itu kami melakukan riungan-riungan di 2017 akhir lah. Nah, akhirnya 2018 ya punya gagasan, dan itu juga gagasan tidak berdiri sendiri, tapi ada juga pengaruh-pengaruh atau hasil dialektika dengan yang lain di luar Ciamis. Ya, tadi ya ada yang dari Yogyakarta dan lain sebagainya. Akhirnya kami apa ya, yang enak nih kita bikin kegiatan gitu, bikin nama dulu. Nama itu Sekolah Motekar itu justru yang ngasih nama itu Kang Tony Lesmana, sastrawan di Ciamis. Betul, ya. Kang Tony. Ya. Kang Tony, Kang saya pengen punya kegiatan yang seperti ini nih, bla 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 gitu, Sekolah Motekar. Nah, kemudian karena 2018 dulu zaman cocokologi ya, akhirnya Sekolah Motekar kami akronimkan. Jadi Motekar, modal tekad, kadai kerampak gitu. Oh, itu tuh singkatan ya? Ya, singkatan. Oh, iya. Iya. Berarti nama Motekar itu salah satunya pemberian dari salah satu sejarawan di Ciamis. Sastrawan di Ciamis, ya. Oke, bisa diceritakan program apa saja yang ada di Sekolah Motekar ini dan siapa saja yang bisa bergabung pada komunitas Sekolah Motekar ini? Oke, karena dari proses pendiriannya pun kita bukan pendirian ya, adanya Sekolah Motekar itu dibangun dengan kebersamaan, dengan riungan. Maka pertanyaan yang terakhir dulu yang saya jawab, siapa yang akan bergabung dengan Sekolah Motekar? Siapa saja boleh. Paribahasa yang paling apa ya, ungkapan celotehan atau yang paling ekstrim di sini, jangankan manusia, iblis pun kalau mau berkolaborasi dalam kebaikan, ayo gitu. Betul. Apalagi hanya sekedar manusia gitu. Nah, kegiatannya sejak awal sampai hari ini, secara inti kita punya 3 kegiatan. Pertama,
kegiatan yang sifatnya perjodohan, menjodohkan. Ya. Jadi antara siapa yang berkapasitas apa untuk berbagi apa, Oh iya. dan siapa yang akan menerima apa. Mm-mm. Kalau di tempat lain mungkin kelas-kelas transaksional lah gitu ya. Misalnya di kelas desain grafis, kelas bahasa Inggris dan seterusnya. Itu sudah kami catat sekitar 48 kelas yang pernah terjadi di Sekolah Motekar. Nah, yang kedua kelas kolaborasi atau laku kolaboratif. Nah, ruang kolaboratif ini kami tidak sendiri. Karena berkolaborasi dengan yang lain. Contoh kalau di kegiatan di sini yang rutin dilakukan setiap 5 minggu, setiap minggu wage atau 5 minggu sekali. Iya. Kami tidak sendiri, kami dengan PKK, dengan Posyandu, dengan KWT, dengan Kampung KB gitu, ngadain pasar Kinanti. Iya. Pun demikian dengan komunitas-komunitas lain, entah itu kepemudaan, entah itu organisasi kemasyarakatan yang lain gitu, atau komunitas atau lembur lain. Dan kolaborasi ini tidak hanya terjadi di sini saja di lembur Kabupaten Cibunar, tapi kita bisa lakukan itu di tempat-tempat yang lain. Nah, yang ketiga itu kegiatan kelas reguler. Kelas reguler itu artinya kami sejak memiliki NPSN nomor pokok sekolah nasional. Jadi Sekolah Motekar mengadakan pendidikan reguler. Itu jadi artinya 100% anak-anak sekolahnya di sini. Dia tidak sekolah di tempat lain. Itu untuk kegiatan tiga itu. Oke. Menarik. Apa yang membedakan antara sekolah formal yang ada di luar dengan sekolah yang ada di Motekar ini gitu kan? Ya di luarnya yang mana ya? Kalau di luarnya yang dimaksud adalah pendidikan formal, iya, pendidikan formal. Ya jelas berbeda. Satu secara administratif, satu kalau di formal ya namanya juga sekolah formal. Kalau kami ini lebih kalau di istilah yang ada di pemerintah namanya PNF, pendidikan non formal. Oh iya. Nah, secara teknis non formalnya seperti apa? Jadi kami tidak menyuguhkan anak-anak itu satu seragam. Seragam itu bukan artinya pakaian, tapi pembelajarannya gitu. Terus kurikulumnya, jadi berbasis riset anak. Anak kira-kira kepengennya apa? Oh iya. Nah itu yang kita ikutin. Secara gagasan sih ini lagi-lagi karena kami tadi kolaborasi, karena kami juga bersambungan, punya ketersambungan dengan yang lain. Ada Sanggar Anak Alam Yogyakarta, salah satunya di Yogyakarta yang itu yang katakanlah menjadi orang tua ideologi lah dalam penerapan pendidikan berbasis riset anak gitu. Oh iya. Ya. Terus apa sih yang melatar belakangi Kang Denny terjun di dunia sosial, di dunia pendidikan non formal untuk anak muda Ciamis khususnya? Saya kira ini ini pertanyaan yang sangat umum. Jadi nggak ada yang spesial. Oh iya. Kami hanya menjalankan kewajaran hidup. Hidup betul. Itu ya wajarnya seperti ini. Karena itu pelajaran SD kita udah tahu bahwa manusia itu makhluk sosial gitu ya. Dia yang akan berinteraksi sosial. Ya masa yang makhluk sosial kok tidak bersosial itu kan. Betul. Jadi nggak ada yang aneh lah untuk ini, nggak ada yang aneh. Jadi kenapa? Kalau alasannya kenapa? Ya hanya menjalankan kewajaran hidup. Hidup nggak bisa sendiri, hidup nggak bisa terserah diri sendiri, tapi juga kita harus ada persentuhan dengan yang lainnya. Iya, betul. Nah, kita masuk ke dalam kepemudaan di Kabupaten Ciamis. Kan Kang Denny ini salah satu penggiat pemuda di Kabupaten Ciamis. Kalau Kang Denny lihat nih, gimana kondisi pemudi Ciamis pada saat ini? Apakah menurun dari pada saat zaman dulu ke sekarang gitu? Apakah ada peningkatan, entah itu di bidang budayanya, di bidang semangatnya gitu kan? Ya, kalau saya jawab pertanyaan ini itu nilainya nanti asumtif ya. Satu, saya tidak melakukan penelitian, yang kedua saya juga tidak riset. Adapun yang saya ucapkan adalah yang saya rasakan dan saya lihat gitu ya. Dan ini hanya berlaku sampling. Jadi kalau saya jawab itu secara serius, itu nanti orang lain tahu bahwa itu cuma omong-omong gitu ya. Cuma praduga saja. Jadi saya nyatakan di awal saja. Nah, setidaknya
ketika saya berkeliling atau bersentuhan dengan pemuda-pemuda Iya. ya di Kabupaten Ciamis, saya tidak bisa menggeneralisir, cuman ya tadi berdasarkan sampling-sampling saja, ada tipikal pemuda yang ya dalam tanda kutip asik dengan sendirinya. Iya, Asik betul. dengan sendirinya itu ya dia nggak sama sekali masa bodoh yang ini, masa bodoh yang itu, yang penting Iya. mah saya enjoy Iya, sendiri gitu. betul. Atau bukan enjoy, bahkan yang penting ya saya hanya urusan dengan diri saya sendiri aja. Jadi dia menghabiskan, ada yang hobinya, ada yang ketertarikannya dan seterusnya. Iya. Ada juga tipikal yang dia mau bergerak, Ya. cuman pergerakannya dia mau berkumpul, cuman perkumpulannya dia mau bergerombol, cuman pergerombolannya harus berbasis instruksi. Iya, iya, Ya, iya. kalau ada instruksi, ada atau ada undangan, ada sebuah acara, Iya. diundang, apalagi sejak entah tahun berapa gitu, berkumpul dapat duit, gitunya. Anak-anak muda biasanya menyebutnya berburu iu gitu. Iya, buru, iya. Nah itu banyak juga yang ada di posisi itu. Dan alhamdulillah hari ini masih bisa ditemukan pemuda-pemuda yang dia walaupun tanpa instruksi, Iya. walaupun dia tanpa ada perintah, walaupun dia tidak ada cukup dengan apa ya, dengan mengikuti role model atau ada seorang trigger gitu yang bisa men-trigger, itu melakukan sesuatu berdasarkan keterpanggilannya. Oh iya. Ya cuman yang seperti ini memang kalau bahasa lain kreatif minority gitu ya. Oh iya, iya. Sangat-sangat minoritas. Sangat minoritas. Tapi alhamdulillah harus disyukuri hari ini masih banyak. Oh. Banyak pemuda-pemuda yang dia melakukan sesuatu berdasarkan ketertarikannya, berdasarkan keterpanggilannya, dia melakukan itu, dan yang dia lakukan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan dirinya, tapi kepentingan yang lain. Kita lihat prestasi-prestasi pemuda-pemuda Ciamis beberapa bulan yang lalu, ada yang tampil di nasional urusan lingkungan hidup, ada yang tampil di urusan batik, ada juga yang tampil di dunia akademik gitu ya. Dan itu manusia-manusia yang seperti itu ketika ya ini sampling ya, ketika saya gali informasinya, itu manusia-manusia yang benar-benar manusia yang melakukan itu bukan karena ada perintah, karena ada ada kewajiban. Nah, itu yang terekspos ya. Yang tidak terekspos alhamdulillah saya juga masih bisa menemukan gitu. Di Ciamis anak-anak muda yang keren gitu. Jadi jawaban umumnya itu aja. Iya. Jadi darablog nyata seetik gitu nya. Membebekkan diri, dia mengizinkan dirinya jadi bebek gitu. Nempo itu kan itu bring kan itu, nempo iya kan dia bring kan dia gitu nya. Nempo aya buburu iung ngiluan gitu. Tapi tidak punya inisiatif untuk dirinya atau untuk lingkungannya, kita mau ngapain gitu. Itu yang gitu kita ada, cuman yang tipe yang tadi yang kreatif minor itu juga alhamdulillah Ciamis stigma ya kenek lah. Oh iya, betul. Nah, menurut Kang Denny, kan sekarang zaman sudah makin berkembang, terus handphone, gadget juga sudah semakin canggih gitu kan. Nah, banyak pemuda-pemuda yang saya lihat gitu kan, mereka lebih fokus terhadap gadgetnya dibanding orang-orang di sekitarnya gitu. Bagaimana pandangan Kang Denny terhadap hal tersebut? Apakah ada solusinya gitu? Aduh, kalau solusi ampun deh ya. Karena saya tidak diwajibkan untuk mencari solusi itu. Nah, kan digaji ku rakyat lah tidak dengan solusi mah. Adapun yang receh-receh yang kami lakukan di sini gitu ya, di Sekolah Motekar, satu ya bagaimana kami atau bagaimana seseorang atau siapapun yang bersentuhan dengan kami, kita mentradisikan bagaimana kita satu belajar bersama. Oh iya. Ya, belajar bersama itu artinya ya siapa punya gagasan apa, punya konsep apa, mempresentasikan sesuatu, yang lainnya mendengarkan, dan ada waktunya juga kami yang mempresentasikan sesuatu, dan tujuan utamanya adalah bagaimana membangun kesadaran. Membangun kesadaran, sadar diri, sadar kita tuh di mana, sadar apa sih sebenarnya yang sedang, ke track mana sih yang sedang dilalui, gitu ya. Nah,
semoga setelah kesadaran itu terbangun ada kemauan. Timbul kemauan, Ya, timbul will, kita mau. Nah, kalau udah mau biasanya dengan sendirinya karena berbekal sadar dan mau, nanti dia akan mencari kemampuan. Biar saya mampu, gimana caranya? Oh, Kan itu ya. Nah, setelah mampu, dia coba, dia lakukan, nanti kesananya bertahan nggak dia? Konsisten nggak terhadap apa yang dia sadari, dia maui, dia kemampuan yang sudah dia miliki. Nah, kalau bisa konsisten atau bertahan dengan kemampuan itu, maka dengan sendirinya dia akan menjadi manusia yang berkembang. Yang berkembang. Nah, yang tadi permasalahan pemuda hari ini, contoh, mungkin maksudnya tadi, kadang-kadang sekarang pemuda lebih banyak main HP, gadget. Penggunaannya cuma dua. Satu urusan media sosial atau kedua ngegame. Kan gitu ya. Selain komunikasi ya. Fungsi utamanya HP kan untuk komunikasi. Satu untuk tadi ngegame atau untuk media sosial. Ada juga mungkin yang melek ya untuk apa, cari ilmu. Lewat Google, lewat media sosial itu ya. Nah, ngegame ini juga ya saya sering ngobrol gitu ya dengan teman-teman yang di sini juga masih banyak dan tidak diharamkan main game. Tapi saya sering berdialektika dengan teman-teman, kenapa sih main game itu asik? Kenapa sih main game itu apa ya, waktu tidur bisa dikorbankan untuk game, waktu makan bisa dikorbankan, bahkan ketatan orang tua pun nomor sekian gitu ya. Can 10 kali di gorowan membawa iya ada kerkagok ya bagian. Pusreng ya. Saya begitu komunikasi dengan teman-teman gamer, ya ini menyimpulkan kenapa main game itu asik. Ternyata curiosity, karena ada apa ya, ada kepenasaran, ada tantangan, ada level yang ingin dicapai. Kan itu ya. Dia udah level 11. Udah tahu ini level 11 sulit, tapi saya pengen ke level 12. Kan gitu ya. Nah, masalahnya dunia game tidak ditarik ke dunia kehidupan yang nyata gitu. Oh iya, betul. Nah, akhirnya jadi gadget, posisi saya di hadapan gadget, saya adalah konsumennya. Ya bukan untuk memproduksi sesuatu kan gitu. Betul. Nah, kalau gadget sendiri atau dunia digital sendiri, ya itu apa, kayak pisau dua sisi itu. Dua sisi mata pisau. Dua sisi mata pisau itu ya, ini bisa dipakai, digunakan untuk bagaimana mengembangkan diri, bisa juga justru untuk menghambat perkembangan diri. Iya. Betul. Nah, masuk ke dalam nilai agama dan sosial ya Kang. Kang Denny di sini kan dalam kegiatan Sekolah Motekar, bagaimana nih cara menggabungkan antara nilai-nilai religius, nilai-nilai keagamaan, sosial, dan keaktifan anak muda gitu kan. Biasanya kan anak muda itu yang aku tahu gitu kan, mereka tuh lebih melek ke dalam dunia jarang gitu yang melek ke dalam dunia religi gitu kan. Nah gitu mungkin ya, tidak hanya kaitan dengan anak muda mungkin ya. Satu, saya tadi lupa menyampaikan, walaupun tadi kegiatan kita 3 tadi ya, tapi titik utama yang sedang Sekolah Motekar tuju adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi. Gitu. Karena kalau secara ayat yang paling utama yang urusan ini adalah di An-Nisa itu, wal yasaladil taraku min hafidriyatan diafan. Hendaklah kita khawatir akan lahirnya generasi yang lemah setelah kita. Kan itu. Nah, dibakali dengan realita juga, memandang kita realita yang terjadi, apalagi kalau mempersilahkan orang tua hari ini curhat mengenai anaknya, kan gitu, urusan konsumsinya, urusan mainnya, urusan ketergantungan ke gadget dan seterusnya. Maka secara hitung-hitungan matematis, ini apa yang dikhawatirkan di Al-Quran akan terjadi.
bahwa generasi setelah kami ini akan melahirkan generasi yang lemah, Iya. kan gitu. Sedangkan itu yang Al-Quran wanti-wantikan juga untuk dikhawatirkan. Iya. Nah, kan artinya bukan kekhawatirannya saja yang diminta, tapi bagaimana mengantisipasi itu semua. Nah, maka pengantisipasiannya kami secara peran utama sekolah motekar itu justru di bagaimana kepengasuhan anak, pola asuh anak. Asuh itu bukan berarti ngasuh dia mong saja gitu, tapi bagaimana pendidikannya, bagaimana dan pendidikan ya bukan sekolah ya, pendidikannya bagaimana mempersiapkan ya anak-anak lah gitu. Nah, dan itu ya tadi disesuaikan dengan ya tadi di mana dia tumbuh, kesadaran siapa keluarganya, kira-kira direncanakan mau seperti apa gitu ya. Nah, kalau urusan ya who am I nanti akan berkaitan dengan siapa saya. Oh iya. Nanti kalau dikaitkan dengan siapa saya, ini usia berapa? Dan disandingkan dengan apa? Kalau saya misalnya who am I, ketika disandingkan dengan keluarga, maka saya adalah seorang ayah. Iya. Kan itu sebagai kepala keluarga. Tapi kalau disandingkan who am I, saya sandingkan dengan orang tua saya sebagai anak. Iya, betul. Kalau saya UMI saya disandingkan dengan sekolah motekar ya saya sebagai pegiat. Saya kalau dikaitkan dengan lembur ya saya sebagai masyarakat di sini, sebagai warga gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan Gusti, ya berarti saya seorang hamba yang mau nggak mau harus beribadah gitu. Nah, maka bagaimana mengkorelasikan antara itu, nggak usah ribet-ribet orang. Ya di kita aja dibikin dikotomis ya. Dibikin dikotomis, oh ini agama, ini ekonomi, ini pendidikan. Padahal aslinya, menurut pendapat saya, tidak ada masalah yang tidak berkaitan dengan agama. Kan gitu. Betul. Jadi punten-punten, sekolah motekar apa ya acaranya ulin. Iya, secara praktis ulin, tapi ini acara agama kok. Iya. Kami ingin mempersiapkan generasi yang bagus setelah kami. Itu kan tadi Walia Saladi ya. Iya, yang di Anissa itu kan. Kan gitu. Sebaliknya, kegiatan nggak bisa dikotomis, oh ini kegiatan agama. Misalnya, kami di sini setiap malam Jumat ya rutin tawasulan. Tanggal 27 juga tawasulan sambil diskusi. Setiap momen-momen insidental gitu ya di PHBI kami ajak juga madrasah-madrasah karena tadi ada kolaborasi tadi ya. Kami ngadain muludan. Bulan kemarin aja kami mengadakan festival marhabaan. Nah, pas bulan Rabiul Awal kita ngadain kegiatan dengan madrasah-madrasah. Nah, mungkin secara kasat mata, oh ini jadi kegiatan keagamaan. Iya. Kalau umum melihatnya kegiatan keagamaan, padahal kami bisa juga melihatkan kegiatan ekonomi. Iya. Karena di saat yang bersamaan ibu-ibu pada berjualan. Iya, betul. Nah, jadi ini agak pandangan ya banyak juga yang berpandangan yang sama. Kalau kami ya pertanyaan tadi kami tarik ke dasarnya bahwa dunia dan akhirat itu kan satu paket ya. Sarel gitu, satu rel, cuman dijeda saja. Sekarang periodenya di sini, nanti periode di sana. Artinya nggak ada yang namanya kegiatan dunia tanpa berimbas kepada akhirat. Nggak ada kegiatan akhirat yang tidak dilakukan di dunia. Di dunia, iya betul. Kan begitu ya. Jadi bagaimana ini pendidikan, sosial, agama yang menyatukan itu semua. Ya itu mah ya lagi-lagi jawaban saya kewajaran hidupnya memang seharusnya dicampur gitu. Iya betul. Gitu. Ya itu terus mungkin yang terakhir apa nih harapan Kang Denny di sini sebagai penggiat pemuda dan juga penggiat sekolah motekar untuk generasi pemuda-pemuda khususnya di Ciamis gitu kan. Oke, saya yang ini aja ya, yang intinya saja. Kami melihat hari ini yang mahal, yang paling mahal banyak ya yang mahal sekarang, banyak yang mahal. Yang paling mahal itu adalah kepekaan dan inisiatif. Kepekaan dan inisiatif. Kepekaan dan inisiatif. Nggak tahu karena memang kalau bahasanya anekdot ya. Orang memang dijajah geus lila teuing gitu.
di utuh etah ku batur teh geus terlalu lama. Iya. Jadi penjajahan itu lawan katanya kan kemerdekaan. Iya. Betul. Karena terlalu lama dijajah ini tidak merdeka. Saya kira zaman dulu aja, ternyata sampai hari ini. Sampai hari ini tuh ya itu jadi sama sekali sense-nya itu ya gimana ya? Karena tadi saya awali dengan yang paling mahal adalah kepekaan dan inisiatif. Contoh begini, seberpotensinya apa yang ada di depan mata, atau sebermasalah-masalahnya apa yang ada di hadapan kita, itu nggak diapa-apain kalau tidak ada perintah untuk melakukannya. Iya, betul. Ya, punten ya. Punten, contoh mahasiswa. Iya. Saya juga pernah jadi mahasiswa dan saya juga mengalami hal yang sama. Betul. Padahal narasumber itu banyak di mana-mana. Kenapa nggak saya datangi narasumber? Padahal saya bisa belajar ini ke ini, saya bisa komunikasi dengan ini, mendapatkan ini. Kenapa nggak lakukan itu? Enggak, soalnya dosen saya belum nyuruh. Iya. Seandainya dosen saya nyuruh, baru saya lakukan, walaupun saya nggak mau. Kan gitu ya. Jadi, maka karena yang mahal adalah kepekaan dan inisiatif, maka harapan terbesarnya adalah semakin banyak, ya Allah Gusti, saya minta semakin diperbanyak manusia-manusia, terutama anak muda yang dia memiliki kepekaan, yang dia memiliki inisiatif. Iya. Supaya tidak selamanya sampai kedewasanya ampura punten sampai di dunia kerja. Iya. Jadi munding gitu. Iya, betul. Ya bahasa saya jadi munding, jadi kerbau, itu bukan bahasa saya kan sebenarnya. Itu bahasanya Buya Hamka. Kalau hidup sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Betul. Kalau kerja sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Iya. Kerbau itu gede jasanya, dia untuk membajak sawah dan seterusnya. Cuman saya nggak pernah menemukan data atau membaca berita atau menyaksikan ada kerbau yang dengan inisiatifnya keluar dari kandang terus ke sawah ngebajak sawah. Iya. Itu Betul. selalu dimulai dengan hidungnya dicocokin dan diseret kan gitu. Nah, jangan-jangan yang sedang bekerja hari ini itu bukan panggilan dirinya. Tapi karena disuruh. Iya. Karena ada tugas kan gitu. Nah, dan itu parahnya ternyata bukan hanya di dunia kerja, tapi di dunia pendidikan saja, di dunia pembelajaran saja. Kapan manusia Indonesia, kapan anak muda belajar? Nanti kalau udah ada tugas. Iya, betul. Kalau yang sekolah berarti tugas mata pelajaran, kalau yang kuliah berarti tugas mata kuliah. Iya. Padahal, ya contoh, ada anak pertanian, dia kuliah jauh di sebuah kota atau di sebuah di kabupaten. Dia belajar pertanian jauh-jauh ke kampus, padahal tetangga-tetangganya ahli pertanian. Iya. Kenapa nggak diriset? Kenapa nggak ditanya? Karena dosennya nggak nyuruh. Iya. Contoh ini cuma satu contoh aja. Sekali lagi ini harus saya ulang-ulangi bahwa harapan kedepannya semakin banyak saudara, semakin banyak dulur-dulur bersama-sama dengan kami. Artinya kami pun belum sempurna, jauh dari kesempurnaan. Bersama-sama untuk belajar bareng. Belajar untuk apa? Untuk terus mengasah kepekaan dan inisiatif. Betul. Itulah. Ya. Siap. Oke, terima kasih mungkin kepada Kang Denny ya sudah bisa ikut mengobrol yang menjadi pemateri pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini. Oke, saya Krisno Aprianto pamit undur diri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.